Halo pembelajar Indonesia, jumpa lagi di Rumah Digital Manusia Pembelajar Official. Kali ini saya ingin cerita tentang gerakan kesadaran untuk peduli pada lingkungan, terutama dalam situasi-situasi tak menentu seperti pandemi yang sedang kita hadapi ini, yang diprakarsai oleh Ci Meli Kiong. Dia adalah pendiri dari satu komunitas yang disebut komunitas MK, praktisi dari mindful parenting ya. Jadi ada dua gerakan yang dia inisiasi. Yang pertama itu adalah saya beli dua. Nah, saya akan tayangkan sebentar apa yang dia lakukan, yang dia jelaskan, yang mungkin bisa Anda tiru. Halo, saya Meli Kiong, praktisi mindful parenting dan pendiri komunitas MK. Saatnya saya dan keluarga MK ikut peduli membangun lingkungan yang lebih baik di sekitar kita dengan program Saya Beli Dua. Saya beli dua, di mana kalau kita membeli sesuatu seperti es krim, satu berdiri kita sendiri dan satunya lagi untuk kita berbagi ke orang yang ada di sekitar kita. Tunjukkan kepedulian kita, saya bisa, kamu bisa, dan siapapun bisa ikut peduli dengan program Saya Beli Dua. Nah, itu tadi Anda sudah lihat bagaimana komunitas MK, praktisi mindful parenting, melakukan sesuatu untuk program Saya Beli Dua, gitu ya. Nah, mereka juga melakukan satu gerakan yang lain, gerakan yang mereka sebut dengan tagar dua kebajikan. Nah, dua kebajikan ini saya coba jelaskan sedikit ya. Yang melakukannya teman-teman dari komunitas MK ya. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka mencari orang yang berada di dalam kesusahan. Kalau perlu, dalam tanda kutip, kasusnya adalah Ci Meli sebetulnya menemui satu teman yang komplain ya, mengeluh tentang situasi yang sulit. Kemudian Ci Meli mengatakan, kamu bisa masak nggak gitu ya. Dan gue kan bisa masak, bisa nggak tolong masakin satu masakan yang satu packnya itu 10 ribuan. Nah, nanti kita cari orang yang beli 10 misalnya, atau 15 misalnya. Jadi kalau 10 ribuan kan berarti ada 100 ribu, peluang 100 ribu, peluang 150 ribu, dan sebagainya. Sebagai contoh ya. Dan kemudian dia bersedia, maka dia diminta bikin makanan itu. Nah, makanan itu ada yang diberikan kepada yang bersangkutan, ada juga yang diminta dia kemudian membagikannya kepada teman di sekitarnya yang memerlukan makanan pada saat itu. Jadi ini dua kebajikan ya. Jadi yang pertama adalah mendampingi atau menolong orang yang tadinya melihat dia sendiri seperti dalam kesulitan, tetapi juga pada sisi yang lain dia diminta untuk melakukan sesuatu yang membuat dia punya kesempatan berbagi kepada orang lain di sekitarnya dan melihat bagaimana orang lain juga berada pada situasi-situasi yang sulit. Dengan begitu, dari pengalaman Ci Meli diceritakan ada orang yang kemudian datang dan mengatakan, aduh aku bersyukur sekali Ci, ternyata ada orang yang lebih susah dari aku begini dan sebagainya. Nah, ini gerakan dua kebajikan. Jadi seseorang yang komplain, yang mengeluh tentang situasi sulitnya, kemudian Anda dengarkan, kemudian Anda tetapkan, Anda misalnya bisa membantu berapa, misalnya ya, 100 ribu, 150 ribu, meminta dia membuat satu pack jenis makanan yang 10 ribuan satu paketnya. Nah, sesudah dia masak, nah paket yang buat dia diberikan, tetapi yang buat orang lain juga minta dia yang menyerahkannya, sehingga dia yang mendapat respon melihat situasi-situasi di sekitarnya. Nah, ini bisa diulang ya. Kalau seandainya Anda punya 100 ribu, Anda bisa bantu. Tapi kalau Anda punya teman yang bisa Anda bisa ajak dia lakukan. Nah, saya kira itu satu program yang baik ya dalam situasi sulit seperti sekarang, di mana banyak orang dirumahkan, kehilangan atau berkurang penghasilannya. Mungkin teman-teman yang masih punya kesempatan bisa berbagi dimanapun di seluruh negeri ini. Saya prioritasnya sih Jabodetabek dulu yang sudah masuk daerah sebagai satu wilayah yang ditetapkan sebagai ini sosial berskala besar ya. Jadi
Saya anjurkan supaya Anda meniru hal-hal kecil seperti ini dan melakukannya. Kalau bisa melakukannya 1 kali itu baik ya. Kalau Anda bisa ulangi 2 kali itu baik. Kalau Anda bisa tularkan, Anda cerita yang saya sangat harapkan ini ditularkan sehingga banyak orang yang melakukannya. Kecil-kecil enggak apa-apa. Kecil-kecil enggak apa-apa, tapi dilakukan dan menjangkau teman-teman di sekitarnya. Itu yang ingin saya sharingkan kali ini. Nah, kalau itu kita tularkan, kita bagikan, maka kita nanti akan menghadapi bersama-sama, melewati pandemi ini bersama-sama, dan hubungan kita akan makin baik, jiwa sosial kita makin bertumbuh, sehingga kita lebih Pancasilais dari sebelumnya. Itu yang saya harapkan. Ya, salam 2045, Indonesia Raya.